Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfiani dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Eh, akan menjelaskan contoh penelitian Development Research atau DR yang kita gunakan dengan sumber rujukan dari Acker. Judul penelitian yang menggunakan pengembangan research Acker yaitu adalah pengembangan media assessment adaptif atau Science Adaptive Assessment Tools berbasis gaya belajar COLB untuk mengukur keterampilan abad 21. Penelitian ini kami lakukan, saya dengan Pak Iwan Permanaswarna di tahun 2019. Yang pertama adalah preliminary research atau yang kita sebut dengan penelitian pendahuluan. Jadi pada penelitian pendahuluan itu ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah studi literatur atau yang kita sebut dengan tindakan aktivitasnya adalah melakukan analisis jurnal dan juga buku-buku referensi yang relevan, ya. Kemudian kita melakukan studi lapangan atau survei terkait pembelajaran IPA. Dalam hal ini pengembangan media assessment memang dirancang untuk mata pelajaran IPA kelas 8 MTS, ya, SMP, pada konsep gerak, ya. Jadi di sini kami perjelas, ya, pada studi literatur itu yang kami lakukan tentu saja adalah melakukan berbagai analisis hasil penelitian. Dalam hal ini, penelitian kami terkait dengan SAA Tools ini adalah rangkaian panjang dari penelitian yang sudah kami lakukan sejak tahun 2017, di mana pada tahun 2017 dan 2018 kami mengembangkan adaptive learning system, bukan hanya kepada asesmen, tetapi juga kepada pembelajaran yang perangkatnya pada CD interaktif dan Android. Ya. Jadi hasil dari riset-riset kami yang selanjutnya juga memberikan satu rekomendasi bahwa diperlukan perangkat asesmen yang memang khusus, bukan hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga dapat mengembangkan aspek keterampilan berpikir lainnya, dalam hal ini keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mengakomodasi gaya belajar COLB. Ya. Lebih lanjut, kita juga mengetahui, ya, studi lapangan yang dilakukan itu adalah bagaimana kondisi pembelajaran IPA saat ini, ya. Kami melakukan riset ini di MTS yang ada di Tangerang Selatan, ya. Kemudian kondisi gaya belajar peserta didik juga kami survei juga, ya, di sini. Dan gaya belajar yang kami kaitkan adalah gaya belajar yang terkait dengan teori experiential learning, experientialnya COLB. Dalam hal ini COLB membagi 4 gaya belajar, ya. Yang kita ketahui adalah yang pertama gaya belajar diverger, kemudian asimilator, converger, dan akomodator. Dalam hal ini COLB memberikan satu sandaran konseptual bahwa beberapa gaya belajar yang tadi sudah disebutkan memiliki kecenderungan minat, bakat tertentu yang bisa mengidentifikasi dan membantu ataupun memudahkan peserta didik, dalam hal ini mereka yang di jenjang sekolah menengah, yang menurut hasil penelitian relevan adalah merupakan fase yang cukup tepat untuk mengenalkan jenjang karir. Nah, itu kenapa kita menggunakan gaya belajar COLB, karena dari aspek identifikasi gaya belajar ini menyentuh pada aspek minat bakat peserta didik itu sendiri. Ya. Selanjutnya, tahap kedua adalah prototype stage atau tahap prototype. Ya. Jadi dalam tahap prototype stage itu kami melakukan perancangan desain program. Ya. Jadi dalam perancangan desain program tentu saja kita melakukan perancangan desain konsep dan melakukan yang namanya rangkaian flowchart dari program media SAA Tools, ya, alur pelaksanaannya bagaimana seperti itu. Kemudian yang pertama yang kita gunakan berdasarkan teori experiential learning COLB bahwa nanti ada opsi 4 gaya belajar dan kita juga mengembangkan ada contoh asesmen yang mengakomodasi 4 gaya belajar ini. Jadi simulasinya adalah bahwa tes itu akan kami rakit dalam 4 versi, ya, disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, nanti peserta didik akan memilih menu-menu
assessment berdasarkan gaya belajarnya. Nah, di situ identifikasi sudah dilakukan, tentu saja identifikasi diagnosis gaya belajarnya. Selanjutnya mereka akan melaksanakan tes ya dalam rangkaian setelah mereka mempelajari konsep gerak itu sendiri. Nah, soal disajikan dengan 4 varian dan kemudian 4 varian itu akan menghasilkan hasil tes ya, di mana hasil tes itu terekap dalam database ya, karena di sini kami kembangkan aplikasi ini pada Android ya, jadi di Android. Nah, selanjutnya adalah optimalisasi prototype. Nah, di sini kan ada pemilihan software ya. Software yang kita gunakan dalam hal ini adalah App Inventor, Adobe Photoshop, Audacity, Microsoft PowerPoint, dan Google Form. Jadi selain perangkat lunak software, juga kita perlu hardware. Dalam hal ini pembuatan prototipe tersebut yang digunakan bisa PC atau notebook atau laptop komputer dengan tentu saja spesifikasi minimal, misalnya prosesornya i3 ataupun RAM minimal 4 GB ya. Nah, dari prosedur ataupun flowchart yang sudah dibuat ya, tentu saja kita akan menggunakan beberapa background, format soal, gambar, animasi, stimulus soal itu disesuaikan dengan gaya belajar Kolb itu sendiri ya. Selanjutnya adalah evaluasi formatif. Nah, pada evaluasi formatif ataupun formative evaluation dan revisi, kami menggunakan rujukan dari Tesmer ya. Dalam Tesmer itu ada 4 tindakan. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan expert review ya, kemudian evaluasi 101 ya, revisi, lalu kami melakukan evaluasi kelompok kecil dan uji lapangan. Nah, dalam evaluasi formatif ini kita meminta saran ya, review terhadap aplikasi yang sudah kita gunakan, baik itu kepada ahli media, ahli materi, ahli instrumen, pengembangan instrumen ya, baik biologi dan fisika. Hasil dari judgment expert ataupun expert review itu kemudian kita mendapatkan sebuah catatan dan perbaikan, lalu kami melakukan evaluasi satu-satu atau one-to-one. Nah, ini kita uji cobakan pada 14 peserta didik, dan di mana mereka diberi angket untuk menilai media, dan peserta didik ini mengakomodasi peserta didik dari kategori siswa sedang, rendah, sedang, dan tinggi. Tahap selanjutnya adalah evaluasi kelompok kecil yang kita sebut dengan small group ya. Ini diuji cobakan pada 38 peserta didik, dan kita beri angket untuk menilai media. Ini hanya menggunakan satu aplikasi ya. Kita ingin mengetahui istilahnya kepraktisan, ketergunaan, efektivitasnya perangkat ini pada evaluasi kelompok kecil. Dan selanjutnya ada uji coba lapangan, kita gunakan siswa pada sekolah siswa yang berbeda dengan evaluasi kelompok kecil ya, disertai kita tambahkan dengan satu guru, dan di sini ada proses akhir yaitu revisi media. Nah, kemudian di tahap selanjutnya adalah summative evaluation. Nah, pada summative evaluation ini tentu saja kita gunakan sekolah yang berbeda ya, sekolah yang berbeda dengan sekolah yang sebelumnya. Kemudian di sini ada 2 guru. Nah, di sini mulailah kita melakukan yang namanya uji coba kepraktisan dan keefektifan media ya. Lalu diberikan angket dan menilai media yang dikembangkan. Terakhir kami juga melakukan wawancara ya. Pada tahap yang keempat yang kita sebut dengan systematic reflection dan documentation, itu adalah kita melakukan yang namanya analisis ya, data hasil penelitian, pengolahan data, dan kesimpulan. Ini adalah contoh dari aplikasi SA Tools ya, mata pelajaran IPA. Jadi di sini nanti ada soal, petunjuk gitu ya. Konsepnya adalah konsep gerak, dan di sini nanti ada 4 varian dari gaya belajar itu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.